Kita tahu bahwa peperangan antara syaitan dan Bani Adam itu sudah berlaku sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam diciptakan. Dan itu terlihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Iblis dan Adam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud, maka semua malaikat sujud kecuali Iblis, enggan dan sombong dan termasuk makhluk yang kafir kepada Allah azza wa jalla. Dan itu difirmankan dalam Al-Quranul Karim, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud. Tentu yang dimaksud sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Kecuali iblis, dia enggan sujud, maka Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis pun enggan, kemudian sombong dan termasuk makhluk yang kufur. Lah sejak peristiwa ini, maka tertanamlah permusuhan iblis kepada Adam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mengutuk iblis dan mengeluarkan dari sorga. Maka akhirnya iblis pun bersumpah di hadapan Allah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Rabb, sungguh aku akan sesatkan mereka Bani Adam semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam surah Isra ayat 62, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la akhtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Iblis pun berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Maksudnya ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa lebih mulia dibandingkan Adam. Kemudian iblis mengatakan, sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti aku akan sesatkan seluruh keturunan Adam kecuali sebagian kecil dari mereka. Lihat bagaimana sumpah iblis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan Bani Adam sampai kiamat dibangkitkan. Bertolak dari sinilah, maka kita akan membahas tentang beberapa amalan-amalan syaitan yang berhasil setan masukkan ke dalam manusia, sehingga sebagian mereka ada yang menjadi pengikut syaitan. Kita akan bagi beberapa pembahasan. Pertama, kita akan membahas tentang madakhilus syaitan alal insan. Dari mana setan ini masuk kepada manusia sehingga manusia mengikuti jejak langkahnya. Kemudian yang kedua, amalan apa saja yang merupakan amalan-amalan yang dihiasi syaitan kepada manusia. Kemudian yang terakhir, kita bicara soal bagaimana caranya kita terhindar dari godaan dan waswas syaitan. Mudah-mudahan cukup waktunya karena pembahasannya panjang. Pertama, bicara tentang madakhil asyaitan. Dari mana setan ini ketika menggoda kita? Yang pertama, dari hubbud dunya wa tulul amal. Setan akan menanamkan kepada kita dengan was-wasnya supaya kita cinta dunia dan mulai panjang angan-angan. Setan tahu bahwa manusia ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Artinya bahwa tanpa digoda setan pun manusia itu bisa jahat dengan hawa nafsunya. Apalagi kemudian datang setan memberikan was-was, maka itu lebih manjur lagi. Lah salah satu was-was yang diberikan oleh setan kepada Bani Adam adalah lewat kecintaan manusia kepada dunia. Sebab kalau orang sudah cinta dunia, pasti lupa akhirat. Kalau sudah lupa akhirat,
dipastikan jarang ibadah karena yang dikejar dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ghadabu, dari marah yang ditimbulkan oleh kita. Nabi SAW mengatakan, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah atau emosi itu bagian dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa min nar, dan setan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma, makanya api bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka ketika salah seorang di antara kalian sedang kondisi marah, maka berwudulah. Jadi setan akan masuk ketika manusia marah, setan akan masuk di situ. Makanya lihat orang-orang yang marah itu, terkadang ucapan yang dikeluarkan pun tidak sadar dia akan mengeluarkan ucapan apapun yang dia ucapkan di situ. Terkadang binatang-binatang keluar, terkadang kalimat-kalimat kotor keluar, namanya orang lagi marah. Lah, yang seperti itu ditimbulkan dari syaitan. Makanya Rasul memberikan solusi di sini, ketika marah berwudu. Ya tentu solusi ketika marah banyak. Kata Rasul, apabila berdiri sedang marah, duduk. Kalau sedang duduk masih marah, baring. Kalau sudah baring masih marah, cari tempat lain. Kalau juga masih marah, berwudu. Kalau masih marah, solat, kan begitu. Jadi banyak solusi dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, al-hiqdu wal hasad. Setan masuk dari kedengkian dan hasad. Karena hasad sendiri adalah penyakit setan. Bahkan penyakit yang pertama kali dilakukan oleh makhluk itu hasad. Pertama hasadnya iblis ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Itu tidak maunya iblis karena hasad. Artinya dosa yang pertama kali di langit adalah hasad. Kemudian dosa yang pertama kali di bumi juga hasad. Hasadnya Qabil kepada Habil berakhir dengan pembunuhan. Maka hasad ini bagian daripada pintu yang digunakan setan untuk masuk menyesatkan Bani Adam. Dan hasad ini sangat bahaya karena bisa menggugurkan banyak kebaikan. Kata Rasul, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian jangan hasad, karena hasad itu bisa memakan semua kebaikan seperti seperti api melahap kayu bakar, kata Nabi. Kemudian yang keempat, al-kibr, masuk dari pintu kesombongan. Karena sombong itu adalah juga sifat setan. Dia sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah merintahkan sujud, dia tak mau. Itulah bentuk sombongnya. Maka dia berusaha untuk menanamkan sifat sombong kepada manusia. Dari pintu sombong inilah iblis masuk, setan masuk, sehingga membuat fitnah di tengah-tengah manusia. Lah tentu bentuk sombong ini kan macam-macam. Ada bentuk sombong ini meremehkan dan merendahkan orang lain. Ada juga bentuk sombong ini ditinjau dari cara berjalan, membusungkan dada seolah-olah dia lebih mulia dibandingkan yang lainnya. Atau juga menolak nasihat, karena Rasulullah SAW juga yang mengatakan bahwa sombong itu adalah batrul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran artinya nasihat, dan merendahkan orang lain, dan semuanya ada pada diri syaitan. Kemudian juga yang semana dengan sombong adalah ujub. Ujub itu merasa bangga diri, dan ujub ini bisa mencelakakan kita. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang ujub itu buta mata, merasa bahwa dirinya lebih mulia dan orang lain itu di bawahnya. Kemudian juga orang ujub ini merasa amalannya pasti diterima, dan amalan orang lain itu di bawahnya. Makanya kenapa para ulama sampai mengatakan, kalau kita ini kaya amalan, banyak beramal saleh, tapi ada ujubnya, itu tidak lebih baik daripada orang yang melakukan maksiat tapi dia takut dengan dosanya. Sampai ulama mengatakan seperti itu. Atau kita balik, orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla tapi takut dengan dosa yang dilakukannya, itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak pernah bermaksiat dan beramal saleh tapi ada ujub di hatinya. Karena ujub ini bisa membatalkan semua amal. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, ar-riya,
masuk daripada pintu riya. Karena riya inilah yang membatalkan amalan yang dilakukannya, dan syaitan sangat senang kalau ada orang yang tidak ikhlas. Karena itulah target daripada iblis ketika dia bersumpah di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan semua anak turunan Adam kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang riya itu tidak ikhlas. Makanya kemudian setan masuk dari jalur riya ini. Kemudian juga setan masuk dari jalur al-bukhlu wasyuhu. Al-bukhlu wasyuhu, kebakhilan dan kekikiran. Makanya ada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu 268. Bagaimana setan itu akan mendekati orang yang punya niat untuk bersedekah. Kemudian setan akan membisikkan di telinganya. Apa bisikannya? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan menjanjikan kefakiran dan akan memerintahkan keburukan. Jadi setan akan berikan was-was kepada orang yang bersedekah, jangan kau sedekah nanti fakir. Jangan kamu sedekah nanti miskin. Tidak usahlah kamu ini pergi umrah ke sana kemari, kebutuhanmu masih banyak. Jangan bantulah sana sini, hajat pula masih banyak. Jadi setan akan berikan was-was seperti itu sehingga jadilah dia orang bakhil. Kemudian yang nomor 7, an-nadhratu fil haram, memandang kepada yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Seperti memandang aurat yang bukan dari lawan jenis kita dan dia bukan mahram kita. Maka disebutkan dalam sebuah athar dari Ali radhiyallahu an, di mana Nabi SAW berwasiat kepada Ali, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Ingat bahwa pandangan yang ditujukan kepada haram adalah racun dari panah-panah beracun iblis. Man tarakaha makhafatallah badalahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Barang siapa yang berusaha meninggalkan perkara itu, maka Allah akan ganti dengan keimanan dan dia akan merasakan manisnya iman. Jadi orang yang senantiasa menjaga matanya, tidak memandang yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, Allah ganti dengan keimanan. Kemudian yang nomor 8, ihtiqarudz dzunub. Setan akan masuk bagaimana caranya orang ini memudah-mudahkan atau meremeh-remehkan sebuah dosa. Karena setan itu suka dengan dosa. Jadi kalau ada orang yang meremeh-remehkan dengan dosa, ini kan dosa kecil saja. Saya kan zina baru berapa kali saja. Ini kan saya masih ibadah kok, masih ini, masih itu, tapi juga melakukan dosa. Maka ini termasuk madakhilus syaitan. Makanya Rasul mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati jangan meremehkan sebuah dosa. Fa innahunna yajtami'na 'alal mar'i hatta yuhlikahu. Karena kalau dosa itu diremehkan kemudian dia kumpul-kumpulkan dosanya, kata Nabi, bisa saja menghancurkan kehidupannya. Kemudian yang nomor 9, al-qunut min rahmatillah. Setan akan datang kepada kita supaya dibuatnya kita putus asa dari rahmat Allah. Karena ada orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Mungkin dosanya sudah kebanyakan, dosanya sudah banyak, sudah besar, sehingga dia berpikir, kalau saya bertobat, mana mungkin Allah akan menerima dosa saya. Akhirnya kemudian setan datang di situ. Jadilah dia orang yang paling putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ingat, putus asa dari rahmat Allah dosanya lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukannya. Kenapa? Karena putus asa itulah yang menghalangi dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 10, asy-syab'u, masuk dalam badan manusia yang suka makan sampai kekenyangan. Setan berikan was-was supaya makan sekenyang-kenyangnya kalau bisa. Karena biasanya orang yang sudah makan kenyang, biasanya dia akan malas. Kalau sudah malas, maka dimalaskan yang lainnya, termasuk juga ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan diberikan kantuk kemudian tidur. Kemudian juga yang nomor 11, al-ajalatu, masuk dari al-ajalah, tergesa-gesa. Dalam setiap perkara tidak mikir dulu maslahat dan mafsadahnya apa, main bergerak saja. Ini tergesa-gesa itu dari setan. Termasuk juga yang nomor 12, al-israfu wa tabdzir.
Israf dan tabdzir. Israf itu artinya membelanjakan harta tapi berlebihan, walaupun perkara itu halal. Tapi kalau tabdzir ini membelanjakan kepada yang diharamkan walaupun yang dibelanjakannya tidak banyak. Itulah bedanya israf dengan tabdzir. Saya ulang, kalau israf ini kita membelanjakan uang kita untuk sesuatu yang dihalalkan Allah tapi berlebihan, itu namanya israf. Seperti umpamanya ada rumah tangga, di rumah itu cuma ada 3 orang saja, dia, istrinya dan 1 anaknya. Tapi kalau dia masak 1 kampung. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak habis makanan itu, kemudian dibuang di tong sampah. Itu namanya israf, ya. Karena uang-uang dia, beras-beras dia, lau-lau dia, yang masak juga dia, tidak ada perkara haram di sini. Tapi karena berlebihan akhirnya dibuang, itulah israfnya di situ. Adapun tabdzir ini yang kita kenal mubadzir, itu diambil dari tabdzir. Kita sering mengatakan ini mubadzir. Apa sih mubadzir itu? Mubadzir itu membelanjakan harta untuk yang diharamkan Allah, walaupun hanya 1000 perak. Tapi kalau dibelanjakan untuk yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, itu namanya tabdzir. Apalagi banyak. Seperti orang yang membeli narkoba, minuman keras, berzina, judi dan begitu seterusnya, itu masuk dalam kategori tabdzir. Dua-duanya, baik israf ataupun tabdzir, adalah jalan masuk setan di situ untuk menggoda Bani Adam. Kemudian yang nomor 13, su'udzan, berburuk sangka kepada manusia. Berburuk sangka kepada manusia. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada manusia, tetapi harus kita memberikan udzur. Seandainya kita punya tetangga, dia seorang wanita yang suka membuka aurat, habis isya dia keluar pakai motor, nanti subuh dia pulang, kemudian kita katakan jangan-jangan dia pezina. Tidak boleh kita katakan seperti itu, karena kita tidak menyaksikan di lokasi. Dan buat apa juga kita ikuti dia? Itu namanya tajasus. Tapi kita berbaik sangka saja. Mungkin dia punya pekerjaan yang kita tidak tahu, tapi kalau memponis itu dasar pezina, itu tengok tampilannya aja kayak pezina, kayak pelacur dan begitu seterusnya. Sampai seperti ini saja tidak boleh dalam Islam itu. Karena menuduh wanita yang belum terbukti dia melakukan zina, kita katakan pelacur, maka Islam menghukum kita yang menuduhnya dengan 80 kali cambukan. Harusnya kita doakan, bukan kita tuduh. Kemudian juga yang nomor 14, maka syaitan akan masuk dari umumul jawarih, dari keumuman anggota badan kita. Terkadang masuk ke mata kita sehingga menimbulkan penyakit ain, masuk ke hati kita sehingga menimbulkan hasad dan dengki, masuk ke kaki kita sehingga melangkahkan ke tempat-tempat maksiat, dan begitu seterusnya. Itulah syaitan. Terkadang masuk juga dari jalan darah kita sehingga memberikan was-was, akhirnya hati kita cenderung untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada perkataan bagus daripada Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada 6 perkara yang termasuk daripada khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan, dari yang terberat sampai yang teringan. Yang pertama kata beliau, al-kufru billah. Macam mana syaitan ini membuat kita ini kufur, membuat kita ini keluar dari Islam, entah dengan cara lisan kita mengucapkan kalimat kufur tanpa sadar kita keluar dari Islam, atau melakukan sebuah perbuatan yang tanpa sadar perbuatan itu mengeluarkan kita dari Islam. Contoh umpamanya, orang mengatakan, buat apa sholat itu, capek-capek saja. Buat apa zakat, ngambur-ngamburkan duit saja. Buat apa haji, uang habis, badan capek katanya. Buat apa pakai jilbab ini, panas-panas saja. Ini namanya membenci syariat nih. Membenci syariat dengan lisannya, ini kufur, bisa keluar dari Islam. Karena Allah yang mengatakan, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatallahu a'malahum. Itulah karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan semua amalannya. Hati-hati lisan ini. Atau tanpa sadar mengucapkan kalimat menghalalkan yang diharamkan, atau sebaliknya. Seperti orang yang ditawarkan minuman khamar umpamanya, minuman keras, minumlah. Kemudian kita katakan, saya tak minum, tapi kalau kau mau minum ya silahkan. Kalimat kalau kau mau minum silahkan, ini kalimat kufur. Harusnya kata-katanya, maaf saya tak mau makan atau mau minum khamar karena ini haram, kau juga jangan minum, ini khamar, ini haram. Harusnya kan begitu kata-katanya. Tapi kalau kata-katanya saya tak minum, tapi kalau kau minum ya silahkan, ini bisa kufur kalimat ini, karena
tanpa sadar dia mengucapkan kalimat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan yang Allah haramkan bisa kufur. Jadi itu juga kalimat-kalimat yang terkadang tanpa sadar. Atau umpamanya ada sebagian orang mengatakan, kita ini merdeka, boleh agama apa saja terserah, ngapain dipaksa-paksa harus Islam? Silahkan mau Yahudi, silahkan Nasrani, silahkan, kita ini merdeka sesuai dengan keyakinan kita. Tidak boleh. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi itu hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, bahkan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Semana kemudian dikatakan kita ini merdeka milih agama? Itulah pemahaman yang digaung-gaungkan oleh orang-orang liberal. Itu kekufuran, itu tidak boleh. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, terkadang manusia itu dibuat bagaimana caranya dia kufur, keluar dari Islam tanpa sadar. Atau kalau tidak bisa, kata dia, an yuqi'ahu fil bid'ati. Kalau tidak bisa dikufurkan, maka tingkatan yang kedua adalah diusahakan bagaimana dia melakukan sebuah bid'ah, hal yang tidak pernah diajarkan Rasul dibuat oleh kita. Caranya seperti itu, membuat hal-hal yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW kemudian kita buat. Maka Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara-perkara yang baru. Fa inna muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru itu disebut bid'ah. Dan bid'ah itu amalan yang tidak pernah dikerjakan di zaman Rasul, kita kerjakan pula hari ini, kemudian dinasabkan ke dalam agama. Tapi kalau tidak bisa, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, an yuqi'ahu fi kabairi dzunub. Cemana orang ini, karena dibuat syirik tak bisa, dibuat bid'ah tak bisa, dibuat dia melakukan dosa besar, dibuat dia berzina, dibuat dia minum khamar, dibuat dia judi, dibuat dia ghibah, dan begitu seterusnya. Tapi kalau tidak bisa juga, imannya kokoh, maka yang keempat, an yuqi'ahu fi saghairi dzunub, dibuatnya dia melakukan dosa-dosa kecil, memandang aurat ya yang bukan mahramnya. Dan ini banyak dengan adanya medsos ini kan, hari-hari kita pandang aurat tuh. Memang kita tidak memandang di jalan-jalan, di mall, tapi ada di handphone semua. Tapi kalau juga dia tidak bisa digoda untuk melakukan dosa kecil, maka yang kelima, at-tausi'atu fil mubahat, dibuatnya sibuk dengan perkara-perkara mubah, main bola sampai keasikan, akhirnya lewat waktu sholat, ngobrol lama-lama, akhirnya lupa ibadah. Memang ngobrol kan mubah, tapi kalau keasikan akhirnya kemudian lewat waktu sholat, jadi haram tuh hukumnya. Dibuatnya perkara-perkara mubah itu dilama-lamainnya tuh. Kalau tidak bisa juga, maka yang keenam, an yushghilahu bil mafdul anil fadil, sengaja dilupakan dari ibadah yang utama, diambilnya pula yang tidak utama. Seperti banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan sesuatu yang utama, tapi yang tidak utama dia lakukan. Ada orang yang tidak puasa, tidak sholat wajib, tapi dia puasa Ramadan pula. Kan aneh itu. Sholat tidak, tapi puasa iya. Padahal yang menentukan diterima puasa itu sholat wajib itu, kan begitu. Faman saluhat sholatuhu saluha sairu amali. Kalau sholatnya baik, semua amal dianggap baik. Lah yang utama itu sholatnya, kenapa sibuk puasanya? Nah, dibuat kayak gitu oleh setan itu. Cari yang tidak utama, kemudian ditinggalkan pula yang utama. Nah, ini diantaranya kata Imam Ibnul Qayyim, inilah 6 langkah yang konkret yang dilakukan setan untuk menyesatkan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada 50 amalan yang merupakan amalan-amalan yang setan menghiasi kepada manusia untuk melakukan dosa. Saya sudah tulis di sini ada 50 dosa atau amalan-amalan yang dihiasi oleh setan, yang merupakan waswas daripada setan. Secara singkat, yang pertama, al-kufru wasyirku billah, kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kufur dan syirik ini amal setan yang dihiasi. Makanya ketika, contoh saja, orang datang ke dukun. Dukun ini difirmankan dalam Al-Quran, kemana setan itu turun, kata Allah, tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan itu turun kepada setiap orang yang melakukan kedustaan dan melakukan dosa. Sebagian ahli tafsir mengatakan, ketika setan turun kepada ala kulli afak, artinya afak di sini adalah para dukun, paranormal, bomo-bomo dan yang semacamnya.
Lah syaitan itu menghiasi mereka. Terkadang menghabarkan satu berita kebenaran, tapi dicampur adukan 99 kedustaan. Makanya kalau ada dukun meramal kok benar, itu namanya kebetulan. Karena 99 ramalan yang lainnya tidak terbukti. Cuman kadang-kadang yang diviralkan, yang terbuktinya, yang 99% yang tidak terbukti itu tak diviralkan pula sama dia. Akhirnya manusia percaya kan begitu. Nah ini yang harus dipahami, bahwa ini contoh kekufuran dan kesyirikan kan. Orang datang ke dukun, orang datang ke paranormal, kadang-kadang percaya kepada klinik, tangkal, jimat dan yang semacamnya. Semua adalah amalan yang dihiasi syaitan. Yang kedua, ar-riddatu anil iman wal intikas anil hidayah. Murtad dari keimanan dan berbalik dari hidayah. Ada orang-orang itu subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala pada awalnya memberikan hidayah kepada dia, salatnya rajin, Islamnya kuat gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, lama-lama kemudian mulai meninggalkan salat, lama-lama tidak pernah hadir di majelis taklim. Belakangan terakhir murtad pula dia. Ada orang yang seperti itu ya. Karena bagaimanapun ada satu kisah dalam Al-Quran itu, namanya kisah Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibn Ba'urah itu seorang ulama. Itu bukan orang biasa, ulamanya Bani Israel. Semua manusia kalau minta fatwa datang kepada Bal'am ibn Ba'urah. Tapi ketika kemudian dia ditawarkan dunia oleh kelompok Amalikoh itu, supaya dia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya, awalnya tak mau dan marah. Bagaimana mungkin aku mendoakan kepada seorang Nabi dengan keburukan, katanya. Aku tak mau. Tapi karena hari-hari kemudian diberikan, diiming-imingi dengan jabatan dan juga kekayaan, lama-lama futur dia. Mau pula dia mendoakan keburukan kepada Musa dan Bani Israel. Akhirnya kemudian Bal'am pun melakukan hal yang tidak pernah dilakukan siapapun, melakukan kemaksiatan besar. Dia keluar dari agama dia. Akhirnya dia mati dalam posisi murtad. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang kisah Bal'am ibn Ba'urah dalam Al-Quran. Dan banyak kisah-kisah orang murtad itu yang tadinya istiqomah, belakangan kemudian murtad. Dan itu adalah amalan syaitan. Kemudian yang nomor 3, amalus sihri au ta'allumuhu, belajar sihir ataupun mengajarkan sihir kepada orang lain. Dan itu difirmankan dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan pada zaman kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, setan-setan itulah yang kafir. Mereka lah yang mengajarkan sihir. Karena begini ikhwatu fiddin, selepas Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka kemudian setan ini datang kepada manusia untuk menggali situs yang berada di bawah singgasana kursi Sulaiman. Di situ ada kotak. Rupanya setelah digali, rupanya ada kotak isinya semua buku-buku sihir. Lah padahal buku-buku sihir ini dikumpulkan oleh Sulaiman pada zaman ketika dia berkuasa. Karena kan di zaman Sulaiman berkuasa itu banyak tukang sihir di mana-mana. Jadi Sulaiman hendak memberantas mereka. Akhirnya kemudian mengutus pasukannya untuk merampas seluruh buku-buku tukang sihir, kemudian diletakkan di bawah singgasananya. Kemudian mengancam kepada jin dan juga manusia, siapa yang mengambil buku-buku ini di bawah singgasanaku, kalau dia manusia ku bunuh, kalau dia dari kalangan jin maka ku katakan pasti terbakar. Jadi di zaman Nabi Sulaiman tidak berani itu tukang-tukang sihir itu, karena Sulaiman sudah mengancam. Tapi semenjak Sulaiman meninggal dunia, rupanya dibongkar di bawah singgasananya banyak tuh buku-buku sihir. Orang-orang Yahudi mulai mereka memfitnah bahwa Sulaiman itu mampu menundukkan semuanya karena punya sihir yang sumbernya dari buku-buku itu. Maka Allah bantah di sini. Sulaiman itu tidak kafir, bukan tukang sihir. Yang kafir itu setan. Mereka lah yang mengajarkan sihir. Makanya orang-orang Yahudi sejak zaman dulu sampai hari ini menganggap Sulaiman itu tukang sihir. Tapi Islam mengatakan tidak, dia seorang nabi dan dia penegak tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka amalan yang ketiga adalah amalus sihir. Kemudian yang keempat, taqdimul aqli wal hawa war ra'i ala syar'illahi wa ahkami. Mendahulukan akal, hawa nafsu, pendapat dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Karena ada orang yang berpikir kalau ada Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, akal pula didahulukan, Quran Sunnah pula dibuang. Itu akidah Mu'tazilah. Jadi kalau orang mengagung-agungkan akal dibandingkan wahyu, maka itu ketahuilah termasuk amalan syaitan. Karena syaitan itu ketika disuruh sujud kepada Adam, otaknya bermain, saya lebih baik daripada Adam. Berarti dia mendahulukan akalnya dibandingkan perintah Allah yang menyuruh dia untuk sujud. Dia tak mau sujud. Kenapa? Karena mendahulukan akal dia. Perasaan iblis, enak saja saya suruh sujud, saya kan lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dan api lebih dekat dari cahaya, artinya saya dekat dengan malaikat. Adam dari mana? Tanah dekat dengan cahaya, katanya. Makanya kemudian dia tak mau sujud. Berarti dari sini, dari akal bulusnya iblis ini, dia mendahulukan akal dia dibandingkan perintah sujud dari Allah kepada Adam. Maka siapapun yang mendahulukan akal dibandingkan syariat, maka dia terhiasi dengan perbuatan iblis. Kemudian yang nomor 5, asyukuk fil mu'taqadati wal ibadat. Dibuat ragu-ragu dalam keyakinan dan juga dalam ibadah. Makanya ada hadis yang mengatakan, ya'ti syaitan ahadukum fayaqul man khalaqa kadza wa kadza hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak. Fa idza balagha dzalik falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Terkadang ada orang yang kemudian diberikan was-was dalam otak dia. Dia merenung, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Akhirnya kemudian sampai terpikir, lalu siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai ke tingkat siapa yang menciptakan Allah, berarti itu setan masuk tuh. Ya, kan nanti ujung manusia itu nanti berpikir seperti itu kalau dia tidak ada iman tuh. Ya memang langit dan bumi yang menciptakan Allah. Pertanyaannya, yang menciptakan Allah siapa? Kalau sudah sampai otak kita ini berpikir siapa yang menciptakan Allah, maka kata Nabi SAW, faliyasta'id minasyaitan, berlindunglah kepada Allah, karena itu datang dari waswas syaitan. Kemudian juga yang nomor 6, at-tahakum ila taghut, berhukum dengan taghut. Ya. Maksudnya taghut di sini bisa dalam bentuk qanun, undang-undang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Undang-undang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa hukum Allah tidak lebih baik daripada hukum manusia, berarti dia telah berhukum dengan taghut. Dan itu yang dikehendaki syaitan. Dan bisa kufur dia, keluar dari Islam. Kalau dia menganggap bahwa hukum yang dibuat manusia lebih baik dibandingkan hukum yang dibuat Allah, kufur dia. Lain kalau seandainya, saya sih yakin Quran Sunnah itu lebih baik, tapi nampaknya kalau diterapkan negara kita ini hukum-hukumnya belum pas. Karena kita belum siap, makanya masih pakai hukum manusia. Maka ini tidak sampai kufur, ini fasik saja. Ya. Tapi kalau dia terang-terangan mengatakan bahwa tidak layak, Quran Sunnah tidak relevan lagi, apalagi kemudian hukum rajam ini sadis sekali ini. Ini tidak baik, bagus hukum ini saja, ini lebih adil. Menurut dia kufur, keluar dari Islam dia. Itu at-tahakum ila taghut. Ya. Kemudian yang nomor 7, mufaraqatu ahli sunnati wal jamaah, keluar dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Karena Rasul yang mengatakan, alaikum bil jamaati wa iyyakum wal furqati, fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa ma'al itsnaini abad, wa man arada buhatal jannati falyalzamil jamaah. Wajib atas kalian berjamaah. Berjamaah di sini artinya ikut orang ramai pemerintah, ikut pemahaman pemerintah kita. Jangan sampai kita terpisah dari pemerintah, apalagi sampai kemudian memberontak. Karena memberontak dari pemerintah ini pemahaman khawarij, bukan pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau kita bersendirian, berpisah dari pemerintah, maka setan akan lebih dekat dengan dia, dan kalau seandainya dia bergabung dengan jamaah, setan akan lebih jauh dari dia. Begitu kata Nabi SAW. Ada juga yang memahami al-jamaah di sini, ya maksudnya pemahaman ahli sunnah wal jamaah, pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga pemahaman salaful ummah. Kemudian yang nomor 8, al-istikbar an ta'atillahi azza wa jalla, sombong dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla, merasa bahwa dia sudah banyak amalannya sehingga tak perlu lagi beramal, ataupun merasa bahwa Allah tidak dihajatkan lagi bagi kehidupan dia, dan dia menasabkan semuanya atas jasa dia, seperti yang dilakukan Qarun. Ini juga bagian daripada amalan yang dihiasi setan. Kemudian yang nomor 9, taghyiru khalqillah,
merubah ciptaan-ciptaan Allah, dan ini paling banyak. Seperti wanita yang mencukur bulu halis, ini merubah ciptaan Allah. Allah sudah buat bagus-bagus lah itu, di atas mata ada halisnya, dikerok pula sama dia, diganti pula sama spidol. Ya kalau spidolnya permanen, tak permanen pula kena hujan, masalah. Kemudian juga ada orang yang mengikir gigi, giginya sudah bagus tapi dikikir gitu ya. Kalau sekarang ini ada zaman behel, semua orang pakai behel. Untuk apa behel itu? Kalau wanita menggunakan behel untuk kecantikan, kecantikan untuk siapa? Makanya kenapa dilarang tidak boleh mengikir gigi itu? Kecuali kata para ulama, boleh seseorang itu merapatkan gigi kemudian meluruskan gigi dengan behel dan yang semacamnya kalau memang ada unsur kesehatan. Contoh umpamanya giginya renggang, kalau makan rupanya keluar pula dari renggang gigi itu entah satu nasi gitu kan, loncat dari situ. Nah itu bukan begitu gigi manusia. Asal gigi manusia ya rapat, sehingga kalau dirapatkan gak masalah. Atau ada penyakit-penyakit yang kata dokter harus dibegitukan giginya, nggak masalah. Tapi gigi sudah bagus-bagus, tidak ada masalah dengan gigi, sudah rapat, makan pun sudah tidak ada masalah. Kemudian dikikir gigi itu, ini bagian daripada merubah ciptaan Allah. Ataupun mentato, ya, mentato badan itu bagian daripada merubah ciptaan Allah. Kan hari ini kan banyak orang yang bertato itu. Setahu saya dulu orang yang bertato itu orang Cina, agamanya di luar Islam, terserah dia. Sekarang orang Melayu banyak pula yang bertato. Orang Cina sudah ngapus tatonya, dia nambah tato pula. Ini kadang-kadang aneh ya. Jadi ini juga salah satu daripada yang merubah ciptaan Allah. Termasuk juga menyambung rambut. Kadang kan ada pakai wig, pakai apa gitu kan. Itu semua haram hukumnya dalam Islam, dan itu bagian daripada keberhasilan setan menggoda manusia. Karena Allah yang mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 119 itu, la wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah. Maka iblis akan mengatakan, sungguh aku akan perintahkan mereka, maksudnya manusia, supaya mereka merubah-rubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga bagian daripada perbuatan syaitan. Kemudian yang nomor 10, al-khawfu war-ra'bu min awliyaihi minal mujrimin wal fasikin wal kafirin. Merasa takut dan juga merasa khawatir dari wali-wali syaitan, dari kalangan orang-orang yang berdosa, orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Jadi setan bekerja sama dengan orang-orang jahat. Seperti orang-orang yang datang ke dukun kemudian ngancam kita, kusir kamu, besok tengok saja sebelum 3 hari mati kamu. Akhirnya kita merasa ketakutan. Ya, ketika merasa ketakutan, akhirnya dia cari penangkal. Nah, kau punya dukun, aku cari dukun lagi lah. Ayo kita perang dukun. Nah, jadi akhirnya kan menakut-nakuti, atau lewat setan kita ditakut-takuti. Seperti umpamanya orang yang kita lihat kalau kurang iman, kurang ibadah itu kan ada orang-orang itu penakut. Kalau orang sudah penakut, biasanya sesuatu apapun yang dilihat dia pasti dikait-kaitkan dengan setan tuh. Namanya di rumah lampu mati, tiba-tiba ada suara seng, padahal seng ini kena angin sebenarnya, tapi udah takut kita ini. Ada setan di seng katanya. Padahal seng itu, ataupun mungkin gorden yang goyang-goyang kena angin kan itu. Kemudian langsung ketakutan, kok gorden ini goyang-goyang, ada apa ini? Nah, ataupun mungkin ada suara angin yang sangat kencang, atau mungkin ada bayangan atau apa. Setan ini akan berusaha menakut-nakuti kita, ikhwan. Sebenarnya takut kepada setan bukan syirik, tapi masalahnya setelah itu kalau dia melakukan hal-hal yang diharamkan, itulah yang kemudian setan berhasil menakut-nakuti kita. Makanya kata Nabi SAW, idza nazala manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita ini singgah di sebuah tempat dan di situ menakutkan, bacalah kata Rasul, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, maksudnya Al-Quran, dari keburukan ciptaanmu yang kau ciptakan. Kalau kita membaca zikir seperti ini, apa kata Rasul? Lam yadurrahu hatta yartahil min manzilihi dzalika. Maka tidak akan madaratkan apapun yang dibuat waswas setan kepada kita. Ataupun kalau terlalu panjang lah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, saya enggak hafal Ustaz, lupa kadang-kadang. Maka cukup yang paling pendek mengucapkan basmalah. Kata Rasul, kalau engkau lewati sebuah tempat menakutkan, jangan pedulikan. Satu, yang kedua bacalah basmalah. Jadi dua di situ. Jangan pedulikan, yang kedua baca basmalah. Jadi kalau kita ini jalan
di kegelapan gitu kan, entah naik motor, entah jalan kaki, entah lewat kuburan, entah lewat yang menyeramkan, kata Rasul jangan pedulikan, baca basmalah ya. Kemudian juga yang nomor 11, al-halifu billahi kadziba, bersumpah kepada Allah dengan cara dusta. Karena yang pertama kali bersumpah atas nama Allah untuk kedustaan itu iblis. Iblis mengatakan kepada Adam kan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, hai Adam, demi Allah aku datang ini sebagai penasehat. Kenapa Allah larang kau dekat-dekat pohon itu? Illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin, karena Allah tidak hendak engkau jadi malaikat atau engkau termasuk orang yang kekal di surga. Oh gitu kata Adam. Percaya dia dengan sumpahnya iblis. Kenapa? Karena tidak mungkin iblis bersumpah di surga, di alam para malaikat untuk sebuah kedustaan, karena belum ada sebelumnya. Makanya iblis, Adam percaya saja, kecuali kalau sebelumnya Adam pernah dikibuli gitu ya. Ada orang bersumpah kepada Allah untuk sebuah kedustaan, boleh jadi mungkin Adam tidak percaya dengan iblis, tapi itu kan makhluk pertama yang bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan tuh. Bahwa dia bersumpah atas nama Allah bahwa kenapa Allah itu melarang kau dekat-dekat pohon itu, karena takut Allah kau jadi malaikat atau engkau termasuk orang yang kekal di surga. Kata Adam, enak juga ya, kalau saya tak makan nanti saya tak kekal pula di sini. Makanya dia makan tuh, termakan oleh sumpahnya iblis. Maka siapapun yang bersumpah atas nama Allah untuk sebuah kedustaan, berarti itulah sumpahnya iblis. Dan ini banyak di pasar-pasar itu. Orang yang sumpah-sumpah, wow demi Allah ini bagus, ini padahal tak bagus, ya kan? Oh demi Allah dari sana nggak dapat, padahal dapat. Oh demi Allah ini barang branded, padahal barang palsu, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 12, izharul batin fi suratil hasan, menampakkan sebuah kebatilan tapi dikemas dalam sebuah kebaikan. Dalam surah An-Naml Allah mengatakan dalam 24-nya, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, maka setan akan menghiasi amalan-amalan mereka. Seperti apa? Seperti orang yang beribadah dibuatnya riya. Awalnya sih setan itu kan tidak melulu memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, untuk memberikan was-was, zina sana, khamar sana, judi sana, gibah sana, dusta sana. Tidak melulu untuk memerintahkan sebuah keburukan setan. Terkadang setan itu menggoda dari kita itu, disuruhnya kita ibadah. Banyak-banyak kau sedekah situ, sama setan tuh. Banyak-banyak kau sholat di situ. Tapi di balik itu setan memasukkan riya supaya kau nanti, apa kata orang kalau kau tak sedekah? Coba kau sedekah banyak, kata setan itu. Nanti orang-orang memuji kamu, kamu ini seorang ahli sedekah. Yang satunya kau ini seorang ahli qari, yang satunya mengatakan kau seorang mujahid. Setan akan membuat was-was seperti itu. Ya, ma'asyiral muslimin, ataupun perkara-perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, kemudian kita lakukan, kemudian kita katakan ini sunnah Nabi, tidak ada sunnahnya. Ini tauhid padahal syirik. Ya. Nah, ini juga termasuk juga amalan-amalan yang dihiasi setan. Kemudian yang nomor 13, al-jidalu bil batil wa bi ghairi hujjatin wa awil barahin, berjidal, berdebat tapi tidak ada dalil, hanya debat kusir saja. Dia tidak punya dalil mempertahankan pembenaran dia, bukan kebenaran. Nah, ini juga bagian daripada setan menghiasi kehidupan dia, karena Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 121, wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, sungguhnya setan akan mewahyukan kepada para walinya supaya mereka berdebat dengan kalian. Jadi debat yang tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya, menangeyelnya saja, maka itu bagian daripada syaitan menghiasi amal kita. Kemudian yang nomor 14, al-qawlu 'ala Allah bighairi ilmin, mengucapkan sesuatu, dinasabkan atas nama Allah tapi tanpa ilmu. Seperti orang yang berdakwah, mengajak manusia tanpa ilmu, akhirnya yang diajak dia sesat, menyesatkan manusia. Karena seperti itu, seperti